halo semua, kembali lagi bersama kami di LBH OnlyFans. Oke, sebelumnya, salah nih, kita harus salam dulu dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Salam kebajikan. sejahtera. Hidup Jokowi. wanita yang melawan. Melawan. Gak jelas yuk. Nah, hari ini gimana kabarnya teman-teman? Kalau Baik. kabar ya baiklah, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan baik. Baik. Kalau Iqbal Selalu ceria, sehat Baik, selalu, ya. alhamdulillah. terpampang baru nih dari- cair. terpampang nih dari mukanya semua. di Apa depan tuh? ya. Apa nih? Jam longgar. Jam Hotman, longgar. Hotman. Jam longgar. Cuma dia gini nggak ada juga dia. Iya, Iya, gak ada. iya. Oke, teman-teman. Karena mungkin hari ini pada sehat ya. Iya, Amin. iya, iya. Alhamdulillah. Apa sih sekarang lagi ini semua nih teman-teman? Ekonomi sekarang tuh lagi diuji banget ya sekarang. Diuji ya. banget, Diuji banget sekarang. Apalagi Capek. dari banyak banget kemarin informasi terkait mulai dari pemangkasan anggaran dan sebagainya. Iya, Manggas Anggaran apa? Iya, banyak tuh pemangkasan anggaran mulai dari dana itulah gitu. Mungkin teman-teman juga udah paham nih. Iya, Capek Nah. gua baru mulai ngiris-ngiris mulu Iya, ya. iya. Jadi Udah kita nggak usah dianggarin jauh-jauh- aja. kita nggak usah jauh-jauh lah bahas terkait itu. Kita Iya. kembali lagi dulu ke kita dulu nih gitu. Hmm. Yohanes nih, Lim nih, bagaimana nih? Lim paling banyak uangnya sih kalau Iya di sih, antara udah kita. kelihatan Ya. banget nih. Udah kelihatan bos banget apalagi kemarin. Iya. Abis Buat tuh, cair ya, tandem cair. berapa? Tandem ya, tandem. Berapa? Iya, iya, iya. Apalagi kemarin ketemu sama orang-orang penting tuh, foto ketiga. Iya, Wih, iya, keren iya. banget tuh. Iya, iya. Kalau nggak Gimana nih, salah tangan kanannya. Ya, habis gimana ya? Bingung juga kita ya. Apakah ada peningkatan dari jauh-jauh sebelumnya atau gimana nih? Sebenarnya sih kalau buat ekonomi ya, Ya. kan beberapa isu kan katanya di bulan Agustus ini ya bakal ada kericuan, kerusuhan ya kan, gue lihat-lihat di Mau media udah sosial ya, dipagarin ya. mau dipagar-pagar tinggi. Oh Cuman iya, kemarin juga ada tuh info dari sosial media ada mall ya yang Mall, udah mall, buat mall, pagar mall. tinggi-tinggi Iya, tuh. Iya. Nah, gimana tuh menurut lu, Yo? iya, cuman kan katanya di Surabaya ya awalnya ya, Iya. di Surabaya, terus Jakarta. Cuman Jakarta tuh sama gubernurnya disuruh cabut lagi kan. Nah, kenapa tuh? Ya mungkin biar nggak terjadi pemikiran-pemikiran negatif lah gitu loh buat yang lainnya. Iya. Cuman yang jadi masalah memang di saat mallnya gedung-gedung pagarnya terlalu tinggi, tapi gedung DPR tetap masih tinggi. Masih kokoh dia. Gitu, Tinggi. iya nggak mau diturunin pagarnya. Tapi kan walaupun pemasangan kayak gitu juga kan ya kita kan secara ini juga berpikir positif aja ya. Itu kan untuk Keamanan. keamanan. Keamanan ya. Ya, jadi berpositif aja lah. Tapi emang beberapa hari ini banyak isu tentang kerusuhan gitu. Cuman maksud gue buat apa gitu lah di hari ya di bulan-bulan Agustus ini yang mana bulan kemerdekaan bagi negara Indonesia ini, lebih baik ya kita meningkatkan lah jiwa nasionalisme ya. Iya. Karena inilah bulannya ya. Iya. Cuma Mau ada seburuk atau sebaik apapun negara yang kita tempati, ya tetap kita tinggal di sini gitu. Betul. Kita lahir Ini di nih. sini. Gitu. Ini nih. apa tuh? Nah, mulai nih pepatah nih kan. Udah mulai kepancing nih Pepatah dia. Cariu mulai bicara. Iya. Maksudnya Nah, apa tuh? kalau gua sih menyoroti kata kemerdekaan. Pertanyaan gue nih malah buat lo. Klise sih, Bu. Ah. Ya kan? Oke. Pertanyaannya apa, Bu? Menurut lo sekarang udah merdeka sih? Oke. Nah, itu dia tadi. Makanya bicara kemerdekaan Ya. itu berdasar masing perspektif itu beda-beda. Ya. Karena kan sesungguhnya nggak ada yang merdeka Hmm. di dunia ini ya. Ya. Karena setiap kemerdekaan orang-orang yang ada itu terbatasi dengan kemerdekaan orang lain. Betul. For example, Betul. bagi gua bisa untuk mandi dengan bebas pakai air yang banyak. Oke. Tapi setelah gua habis airnya dan menjadi sebuah ketidakmerdekaan bagi orang yang mandi setelah gua. Iya, karena Karena dia nggak dapat bisa air. nikmatin air itu. Nimba lagi Iya, berarti iya. dia ya. Artinya apa? Dalam hal ini ada batasan. Kemerdekaan itu harus kita perhatikan, harus kita seimbangkan. Berarti gue mandinya jangan terlalu banyak airnya, Oh, biar yang lain juga oke. kebagian. Jangan rakus. Iya. Jadi
ada Gitu. pembagiannya juga lah Betul. gitu. Jangan sampai kita juga rakus atau terlalu ini diri kita nggak memikirin orang lain lah. Kita harus peduli sama lingkungan sekitar kita. Jadi mau gimana pun sebenarnya nggak ada kata 100% merdeka. Nggak ada. Nggak ada. Ada 100% merdeka itu dalam pikiran kita sendiri. Oh, jadi dari perspektif kita masing-masing. Siapa ya. sih yang pernah bilang ya? Tan Malaka bukan? Bilang apa tuh? Kalau nggak salah. Tapi kalau salah ya dibenarkan aja ya kan. Iya. Atau bukan Tan Malaka malah. Tapi yang jelas ada kalau nggak Tokoh juga ya. Iya, kalau saya nggak salah itu dibilang setidak-tidaknya ketika kita tidak merdeka secara fisik, kita harus merdeka di pikiran kita sendiri. Maksudnya merdeka di dalam pikiran apa tuh? Jadi jangan sampai ketika kita punya ide, kita punya pemikiran itu masih tetap dibatasi. Oh. Karena sebebasnya kita itu dalam pikiran kita. Kita mau Ya. ngapain ya ketika kita berpikir kan nggak ada yang membatasi. Oke. Undang-undang apa yang membatasi kita berpikir? Iya sih. Iya, Kan nggak ada. Soalnya kan iya. udah diatur kan ya Iya. untuk kebebasan berekspresi juga Betul. kan. Nah, Mungkin- jangan sampai Ya. kebebasan berpikir kita itu juga terbatasi. Kalau sampai terbatasi, sungguh tidak ada lagi kemerdekaan yang Oke. utuh. Karena kan Di itu hak dunia kita ini. juga kan Betul. untuk hal tersebut. Kalau misalnya itu dibatasi ya benar-benar kita dikecam juga lah. Iya. Betul kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri Bu gimana? Apa? Kalau bicara kemerdekaan ini di bulan Agustus ini gitu. Kalau berbicara tentang kemerdekaan sih ya, kalau dari saya sih memang kalau melihat dari negara kita ya, atau kesejahteraan. Kemerdekaan itu kalau dari pandangan saya itu adalah memberikan kesejahteraan bagi orang yang ada di dalam lingkungan itu, Di negaranya ya. negaranya gitu, kayak negara kita lah gitu. Kalau dari menurut gue sih kita tuh belum merdeka. Kenapa gue belum merdeka ya? Karena masih banyak gitu orang-orang yang apa namanya belum yang mendapatkan haknya lah gitu. Seperti juga tuh banyak juga orang-orang yang terlantar lah di pinggir jalan dan sebagainya gitu, yang dimana ya dia harus mendapatkan haknya dia gitu. Oke. Tapi iya ya, Lim, Bu, maksudnya kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Dasar di pasal Ya. berapa? 22 I Ya. sampai J kalau nggak salah. Apa A sampai J Hmm. tentang hak-hak asasi manusia itu. Iya. Nah, Dari hak hidup, Iya. hak Betul. kebebasan berpendapat, hak Ya. untuk bisa menjadi cerdas, maksudnya bersekolah ya kan. Iya, mendapatkan Hak, pendidikan ya. iya, hak Nah. untuk bekerja. Nah, dari hal-hal ini sebetulnya ya. Apa udah terpenuhi semuanya? Nah, itu indikator terpenuhinya kan kita belum tahu juga sebetulnya. Berapa persennya kita nggak tahu. Tapi dari yang gua rasakan secara pribadi, hal-hal itu hak untuk hidup kita diberikan kebebasan hidup hari ini. iya. Ya kan? Iya. Maksudnya asal tidak melanggar norma tadi, kita Iya, masih iya, tetap iya. hidup. Napas juga ada. Dan bahkan ya itu adalah hak dari Tuhan, Iya. sang zat penguasa. Itu mah udah pasti ya Pasti itu mah Tapi kayak kan? Makanya hakikat kita ya. aborsi kan pasti Dilarang. dilarang, dihukum, dipidanakan aborsi. Tetapi ada pengecualian memang Mhm. aborsi dibolehkan kalau memang Untuk kesehatan tindak itu ya. enggak tindak Oh. ya mungkin ya Iya, mungkin iya. iya Betul, satu-satu sama tindak pidana pemerkosaan pemerkosaan. misalnya. Iya, dan itu pun udah diatur ya. Ada pengecualiannya. Ya, itu pun berbunyi di dalam undang-undang kalau misalnya ada beberapa kecualian untuk melakukan suatu aborsi. Ya kemarin dia habis aborsi nih. Jadi aborsi itu bisa dilakukan untuk orang yang misalnya dia tuh menjadi korban pemerkosaan, tidak paksa dan sebagainya. Terus juga hal itu juga kan kalau misalnya aborsi itu bisa dilakukan ketika membahayakan diri dari Ibunya. ibunya. Itu bisa dilakukan. Iya. Karena itu kan memberikan dampak gitu. Betul. Jadi memang hak untuk hidup itu ada. Ada sih. Hak kebebasan berpendapat, kurang apa lagi kita berpendapat hari ini? Kalau iya Kurang cuma radikal apa? cuman ya begitulah. Iya. Kadang kita ini dalam berpendapat karena banyaknya pemikiran kita yang cukup kritis, takutnya apa ya pendapat kita nih jatuhnya malah jadi unsur kebencian, Oh, iya. masuk unsur kebencian, terus malah kita menyerang secara personal Betul. gitu, yang mana boleh kita berpendapat, tetapi selagi itu tidak merugikan gitu, untuk tujuan evaluasi yang lebih baik, Betul. gitu. Iya. Bukannya menjatuhkan Iya. pihaknya aja, gitu. Betul. Yang di awal kita obrolin ya, kritis namun tetap etis gitu Iya, ya betul, kira-kira. betul. Intinya mah tetap merujuk Pak, jangan pada personalnya lah ya. Jangan gitu. personalnya. Misalnya nih kalau misalnya mau kritik tentang
kinerja atau dan sebagainya, kritik aja lah kayak gitu. Nah, kalau bicara pendidikan gimana tuh? Nah, ini yang jadi PR, hak untuk berpendidikan itu ya. Ini yang jadi Mendapatkan PR, pendidikan lah. Pendidikan. yang layak itu ya. Tapi bentar Itu jadi PR. nih, tapi menurut kalian hak untuk memberikan pendidikan terhadap ke anaknya itu, apakah itu tugas orang tua atau tugas negara? Oke. Nah, Memang kalau bagi gue sih ada beberapa layer ya jadinya ya. Ah. Maksudnya list priority-nya itu Iya. ada beberapa layer. Tapi kalau kita bicara secara general, Hmm. satu keutuhan, tentu itu jadi tugas dan tanggung jawab negara. Iya. Karena adanya sekolah Iya. itu bukan atas izin orang tua, Iya, Oke. tapi atas izin negara, betul Iya, kan? betul, Untuk betul, membangun bangunannya, tuh. untuk juga bisa beroperasi dengan model dan kurikulumnya, Betul. ya kan? Standarisasinya kan itu dari negara. Negara. Jadi itu jadi tanggung jawab negara nih untuk pengadaan sekolah-sekolah yang memang layak untuk para siswanya. Tapi di samping daripada itu juga penting bagi orang tua untuk memperhatikan anak yang setelah lahir ke dunia ini diberikan pendidikan yang seperti apa. Maksudnya ya kita bicara kapasitas dari orang tuanya ya. Itu. Jadi jangan sampai nikah Soalnya- banyak anak tapi Iya. anaknya tidak tersekolah. Ya walaupun Karena- ada yang bilang banyak anak banyak rezeki, cuman Karena- kan zaman sekarang ya Iya. banyak anak yang ada banyak pusing juga Iya. gitu. Makin padat aja Iya. Indonesia. Kan juga melihat juga ya Iya, banyak sekarang yang terjadi juga kan. Iya, iya. Ada orang tua yang cuma memikirkan ya Bikinnya doang lah ya bikinnya kan, doang ngurusnya gitu. Terus bisa kalau gitu. misalnya ditanya kenapa milih anak, kan ya dia bilangnya kayak ya udah banyak anak banyak rezeki lah, ada Iya, aja lah rezeki iya. anaknya gitu. Ya ada aja rezeki anaknya, maksudnya anaknya disuruh ngamen di jalan Iya, ya dapat itu- aja gitu. Gitu kan juga. Cuman kan kesian anak ya gitu. Makanya Nah itu kasihan sih. makanya Nah, kan makanya pemerintah juga udah menyiapkan salah satu program. Ada Sekolah program itu ya? Ini program KB, tau nggak? oh, Keluarga berencana iya, gitu. KB. Nah, Iya. sebenarnya pemerintah juga udah menyiapkan hal seperti itu. Lu KB, Bu? Belum lah. Baru-baru ini KDM itu vasektomi itu ya? Vasektomi. Vasektomi. Nah, Itu apa jadi sih kayak sistem kebiri ya? Apa gimana? Jadi Enggak, vasektomi itu kebiri. tuh Apa tuh? diberikan tuh kepada Laki-laki bapak, kan? laki-lakinya. Jadi kayak ada memutus di Tali bagian kelamin, silaturahmi ya. memutus di kelaminnya itu agar nanti spermanya dia tuh tidak bisa Membuahi iya, kali membuahi ya. gitu. Iya. Jadi Oh, itu tuh bukan kebiri ya, beda ya. bukan beda Mm-mm. gitu. Tapi ya karena kan sekarang tuh yang kita kenal kalau misalnya untuk kayak KB tuh itu kan untuk ke perempuan. Nah, Vasektomi ini ya laki ya. untuk laki-laki Oh, gitu. iya. Karena kan biasanya ya maaf ya, untuk biasanya kan laki-laki tuh yang maaf ya, Mm-mm. yang sering banget tuh kayak gitu-gitu tanpa Ja- memikirkan jajan, akan jadi jajan. apa enggak. Enggak. Karena banyak tuh bapak-bapak tuh yang yang kayak iya. ya gitulah Sembarang berhubungan. ya. Jadi sebenarnya kalau bicara pendidikan, negara sudah memfasilitasi. Iya. Memfasilitasi, tapi ya memang dengan ya sesuai anggaran dari negaranya tersebut gitu kan, dengan standar mereka. Cuman ya balik lagi untuk pendidikan ke orang tuanya, Iya. ingin memberikan pendidikan yang seperti apa untuk anaknya. Betul. Apa yang mau kelas internasional Iya, kah, betul. atau kelas yang seperti apa gitu, tergantung kemampuan dari orang Orang tua. tuanya. Iya kayak gitu. Tetapi juga sebenarnya kayak gue zaman dulu tuh sistemnya kan kalau mau masuk sekolah negeri berdasarkan NEM ya, Iya, NEM ya. men. Nah balik lagi juga dari anaknya, kayak perguruan PTN lah, lu bisa masuk PTN kalau mau dengan biaya yang murah, anaknya harus pinter dulu nih. Beasiswa. Rapotnya harus bagus Jalur dulu prestasi gitu. ya. Makanya ya negara sudah memfasilitasi tapi dengan syarat dan ketentuan yang ada gitu. Tapi itu manisnya, memang kita akui pahitnya pun ada. pahitnya pun ada. Karena memang secara prosedural, kesempatan Iya, yang iya, diberikan itu memang ibaratnya kasta. Iya. Tapi gitu ada ya. juga yang jadi masalah, mungkin di saat negara sudah memfasilitasi untuk sekolah, yang dipikirkan oleh orang tua dan anaknya tersebut untuk kalangan yang tidak mampu, mungkin sekolahnya bisa, cuman untuk jajannya, Peralatannya. makannya, walaupun udah ada MBG, tapi kan maksudnya nggak makan cuma sehari, nggak cuma sekali kan, atau baju-bajunya itu kan belum tugas-tugasnya di sekolahan. Berarti kalau gini gitu, bisa gua katakan permasalahan ini kompleks, bukan karena negara saja, Bukan. bukan. tapi karena masyarakatnya juga. Pertama, dikarenakan juga sedikitnya lapangan pekerjaan zaman sekarang, tingginya PHK massal ya, pengangguran juga banyak gitu loh. Itu yang jadi masalah cukup kompleks gitu. Dan
zaman sekarang gue yakin sebenarnya anak-anak pasti mau sekolah. Iya. Cuman dilihat dari orang tuanya, Iya. iya, kapasitas orang tuanya, dia merasa kayak ya udahlah, gue bantu orang tua dulu aja gitu. Gak kebayangnya gue, maksudnya kok bisa mereka hidup di negara ini dengan dosa yang begitu deras mengalir di diri mereka gitu. Maksud gue gini, ada waktunya gue pro untuk pemerintah, ada waktunya gue kontra terhadap pemerintah. Betul. Kalau betul. bicara rakyat, bicara kebebasannya, bicara juga hak asasinya, jujur memang secara teknis sangat jauh dari cita-cita negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Betul. Seperti itu, ikut dalam ya menjaga ketertiban dunia lah, ya kan. Walaupun ya memang ada hal-hal yang diusahakan, diupayakan, tapi dilihat gitu, upayanya ini kenapa harus terlalu lama. Baru-baru ini Mentan Amran di Undip itu membantu orang Kabupaten Alor, karena ada putra bangsa Alornya, putra daerah Alor, itu yang menyampaikan kekurangan terkait pasokan beras di sana, dan Akhirnya, mahal katanya. Kira pihak Bulognya didatangkan ya. Ditelepon langsung sama Mentan. Nah, betul salah satu orang yang berkomentar di sana, kenapa kok karena ditelepon baru diproses? Lah kalian tuh ngapain aja gitu. Iya. Nah, ini yang kadang saya juga dilema kalau bicara tentang pemerintah. Jujur saja, saya adalah anak yang cinta akan bangsa dan tanah airnya. Setinggi apapun cita-cita gua, pengen gua belajar di Belanda gitu ya, belajar hukum Indonesia karena kita adalah hukum peninggalan, ya kan. Balik lagi ke Indonesia mungkin jajah gitu kan. Tapi enggak, maksud gua sangat kecewa dengan perjalanan politiknya hari ini. Kenapa berat gitu yang harus kita terima itu, sedangkan cita-cita kita besar bersama-sama gitu loh. Yang mana ideologi Pancasilanya sekarang kan malah jadi kapitalis, bisa jadi kapitalis gitu, ya, hanya untuk beberapa golongan. Ya ini sebuah catatan, entah bagi siapapun di sana, pun bagi saya di masa depan kemudian apabila saya menjadi sosok yang besar di negeri ini, ya kan? Amin. Ini menjadi catatan juga, karena saya tentu harus jaga idealisme saya. Karena kalau kampanye bisa jadi partai mana, Bung? Tapi ya inilah catatan dari anak-anak yang dilahirkan di bangsamu, Bung, gitu ya. Tapi lihat dari tadi Iqbal sih yang dia bilang kalau misalnya terkait tadi yang beras ya. Iya. Tapi kalian merasa nggak sih di Indonesia tuh hal-hal yang bakal diperhatikan tuh ketika kasus tersebut sudah viral? Betul. Gitu. Betul. Dan ya sama kan yang tadi kita bahas tuh ya, banyak tuh sebenarnya kasus-kasus di Indonesia yang mungkin tidak terekspos. Itu dia. Gitu. Nah, yang menyebabkan ya daerah itu yang sebelumnya tertinggal benar-benar tertinggal lagi gitu, yang dimana kekurangan kesejahteraan lah di sana, seperti kata Iqbal tadi, mahal dan sebagainya, dan akhirnya setelah ditelepon langsung tuh baru ada respon. Masalah tim mereka yang bagian mengawasi setiap daerah kemana gitu. Itu kan jadi pertanyaan. Kenapa harus ada kejadian seperti itu dulu gitu. Saat itu harus dievaluasi juga. Ibarat orang mah harus digampar dulu baru mikir. Malah sekarang bisa jadi make sense juga bagi gua. Kenapa selalu dalam pidato Prabowo mungkin ya Pak Presiden itu menerima hal yang baik saja. Iya. Karena kan dalam setiap pidato kadang nggak tahu ya mereka laporannya seperti apa ya. Iya kan kayak gitu. Karena dalam pidato selalu dengan polosnya kan. Menganggap Indonesia baik-baik aja. Mau kabur aja kan kayak gitu. Mungkin yang memang beliau terima adalah laporan yang baik-baik aja gitu. Tapi kan tidak seperti apa yang terjadi di lapangan. Kayak gitu. Ya, makanya juga banyak orang yang bertanya kan ya, apakah dari Bapak Prabowo itu bermain sosial media? Kalau misalnya bermain sosial media, otomatis dia bakalan tahu kejadian apa yang terjadi. Sekalipun main sosmed kan nggak mungkin follow akun-akun yang gimana-gimana. Gak mungkin follow Ben Sukatani misalnya. Iya, LBH OnlyFans misalnya. Kalau di follow, makasih Bapak. Tadi merujuk juga sih terkait dari yang Iqbal bilang kan, terkait platform sosial media itu benar-benar sangat penting juga untuk saat ini. Mulai bukan cuma untuk hiburan buat kita sebenarnya, tapi salah satu tempat atau wadah lah untuk mengkritik lah gitu, dengan cara seperti yang tadi dikatakan bahwasanya kita tuh harus menyoroti lah daerah-daerah yang mungkin sedang membutuhkan atau yang kurang sejahtera gitu. Betul, itu cita-cita negara tuh harus dicapai. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu jantungnya kita. Jadi jangan ada lah
film azab di Indonesia akhirnya. Iya, Karena masalahnya yang naganya bingung juga. terbang, keranda Iya. terbang. Maksudnya gimana gua nggak bego kalau filmnya begitu terus gitu kan? Ya, begitulah sebenarnya sosial media itu juga tuh bisa sebagai tempat wadah untuk kita berekspresi. Sinetron, Dan mungkin bisa sinetron, tersampaikan KDRT juga, itu kan maksudnya kayak jadi Nah, gambaran ke anak-anak yang nonton di situ. Wah, kayak KDRT gue bisa masuk sinetron nih. Ya kan? ya kan baru-baru ini banyak di TikTok Iya, anak kurang SD pintar udah apa sinetron pacaran kita. kan? Anak SD udah pacaran. Iya, seharusnya tuh Iya. ya kalau Kita masa SD masih main congklak, bro. Bro, gue SD masih Iya. kencing di celana. Iya kan, masih berak apalagi di Iya. kursi itu masih Ini zaman Basah. sekarang anak-anak ngelebihin yang dewasa, bahkan yang dewasa kayak anak-anak sekarang. itu kayak gitu. makanya sekarang tuh ada pembagian Gen Z, G Alpha. Iya, maksudnya ya dalam dunia perfilman kita, di dalam dunia televisi kita, isilah itu Betul. acara-acara dengan yang masuk otak semua. Tapi juga sih yang miris ya, sekarang tuh di sosial media juga terkadang salah-gunakan gitu. Ada beberapa konten-konten, ini kalian pernah lihat gak sih salah satu konten kreator yang menggunakan anak sebagai objek dalam mempromosikan vape? Iya, gue tahu. Wow. Oh, Baru-baru yang ini. sapi itu ya? Iya ya itu tuh. Mau. Itu makanya tuh maksudnya kayak Nanti disangkanya kita Iya. nyenggol orang Enggak. ngobrol ya? Enggak, Enggak, Bang. jadi kita Kita, cuma- kita ngobrol, Bang. Serius, Bang. iya, jadi kayak tapi Kita bukan apa-apa, baru kita mah ya. Tapi kalau mau endorse dikit ke gue aja iya, mending. lah, gitu. Iya, daripada ngendorse anak mendingan ngendorse dulu ya, yo. Iya, Apalagi betul. lagi gunain lu, Gak ya. bakal klarifikasi juga soalnya. Kayak gitu. Bisnis. Dan juga Iya, sih ya, iya, tugas iya. dari Komdigi juga kali ya untuk mengawasi konten-konten terkait Iya, memang konten dewasa. Itu ke pemerintah lagi kan berarti pada emang udah akhirnya. tugasnya Tugasnya. gitu. Tapi selain dari Komdigi juga, orang tua juga sih berperan penting ya dalam hal mengawasi anaknya gitu. Mm-mm. Jadi antara dua ini sebenarnya harus sinergi bekerja sama juga. Betul. Ya, muhasabah penting. Maksudnya kita Mm-mm. harus berkaca kepada diri kita sendiri, bukan hanya harus komentar lagi aja. Tapi zaman lagi lucu-lucunya nih di sosmed nih. Kreator-kreator lagi banyak yang lucu nih gue lihat-lihat nih. Yang tadi lu bilang promosi sedikit ke bocah. Nah, Muntah-muntah nyari kerja. You bisnis apa? Hah? You orang mana? Betul. Ayo juga punya bisnis. Iya. tapi konten-konten kayak Tapi gitu masuk dulu asuransi Ai lah. bisa aja ya, Bang. Iya. Itulah. Mungkin karena minimnya lapangan pekerjaan ya. Tapi kalau Jadi diingat-ingat, tersamplak ya. Bu Ari, sorry, gua potong. Diingat-ingat semua hal ini berubah itu kayaknya semenjak ada acara TV yang itu ya, yang setiap viral diundang, Iya, makanya maksud gue viralnya juga dengan viral hal-hal yang bodoh. Nah, itu ya kan, bener gak sih titik baliknya Dulu itu? gue inget di acara salah satu TV perkara orang makan odading, tukang donat. Oh iya, yang Superman itu kan. Rasanya anjing banget. Ya, Iya kan? iya. Maksudnya Diundang. jadi duta apa sampai jadi Iya, duta. yang Iron Man, Akhirnya Iron Man. redup juga kan. Maksud Iya. gue hal-hal seperti itu Itu sementara. gimana ya. nggak tolol gitu kita nontonnya begituan Betul, semua. Betul.